Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Zain Auto Channel yang membahas seputar otomotif. Tidak bosan-bosannya kita membuat video bersharing tentang pengetahuan. Semoga video ini bermanfaat. Mohon bantu dan subscribe-nya biar kami bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video tutorial tentang otomotif lainnya. Semoga sahabat-sahabat diberikan kemudahan, kesehatan, serta dimudahkan rezekinya. Amin. Kali ini saya ada kerjaan dari sebuah sepeda motor. Ini kalau dilihat sepeda motor ini Mio Soul GT ya, tapi kita jangan fokus ke sepeda motor jenis tersebut, karena sepeda motor jenis ini sama pemilik sudah, ini kan injeksi nih, tapi ini bukan udah tidak injeksi lagi, jadi sudah dirombak menjadi karburator. Jadi ini ceritanya pemilik sudah dibongkar seperti ini ya. Jadi mungkin udah diperiksa juga, tapi yang punya karena di bagian kelistrikan dia agak bingung, jadi dibawa ke bengkel kita dengan masalah ini sepeda motor tidak hidup, di engkol-engkol tidak hidup. Ketika itu kita periksa, ini baru kita mulai periksa karena kita belum sempat kemarin, jadi ini kita periksa kemudian. Tapi ini sudah memakai CDI yang memakai Shogun. Kita lepas dulu CDI nya, kita lihat dulu gimana kondisinya, apakah ini benar tidak ada pengapian. Kita cek aja langsung dari busi. Ini kabel keluaran dari koil, kita periksa ada enggak percikan bunga api. Katanya sepeda motor ini tidak ada pengapian. Ini kunci kontak sudah kita on kan, ternyata benar. Selanjutnya kita periksa di bagian CDI. Kita pelajari dulu. Kita akan buka jalur CDI nya. Sebelumnya kita memahami jalur CDI nya tersebut. Untuk melihat jalur soket pin CDI ini, dia memakai 6 pin, 1 2 3 4 5 6. Sahabat-sahabat bisa catat buat rangkaian, tulis di kertas. Saya akan pelan-pelan menjelaskannya. Yang ini pin nomor 1, ini plus pulser dari spool. Ini keluaran CDI. Jalur ini keluaran CDI, pin nomor 2, jalur CDI, keluaran CDI menuju ke koil, dari koil akan menuju ke busi. Pin nomor 3 0, pin nomor 4 12 volt setelah kunci kontak. Pastikan jalur ini memercikan api ketika kita kunci kontak. Apabila kabel 12 volt ini tidak mengeluarkan api atau bunga api, maka kita cek di bagian jalur kunci kontak. Yang ketiga ini, yang keempat ya, yang kelima 0, yang keenam
massa. Bisa kita gabungkan dari massa keseluruhan. Yang jelas ini massa dari pulser. Baik, kita akan melakukan pengecekan secara berkala satu-satu. Sebelumnya ini dia memakai pulser, memakai fuse. Ini kan sekring sudah terlepas. Kata yang punya ini tadinya kan seperti ini. Kita buka saja fisiknya, kan hangus terbakar nih. Ini terbakar. Ini plus dari, ini kabel plus dari aki. Ini gini, satu kemari, satu lagi menuju ke kunci kontak atas. Jadi ketika kunci kontak di on kan, maka fungsi sekring ini untuk menetralisirkan arus yang korslet. Jadi fungsinya untuk memutus aruskan ketika kondisi kelistrikan mengalami korsleting. Jadi ini saya lihat kemarin ada kabel di jumper, kabel tersebut di jumper seperti ini. Maka ketika kunci kontak di on kan, dia akan nyala. Terus ketika ada korslet, ini tidak akan putus, dia tidak akan memutus. Kenapa? Kabel yang di jumper sangat tebal sekali. Jadi kabel serabut itu satu pull di jumper dari sini kemari, menyebabkan bisa jadi CDI-nya bermasalah. Tapi kita belum tahu ya CDI-nya bermasalah atau tidak. Jadi kita cek dulu. Ini pasti ada kejadian korsleting karena terjadinya sebab gosong seperti ini. Oke. Ini nanti kita bereskan, kita buatkan sekring yang baru. Terutama kita mengecekkan bagian CDI, keluaran dari CDI ini kemana saja arusnya. Ini ada jalur masuk kabel ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 ini kabel masuk ke bagian spool bagian bawah. Ini spool bagian sini. Jadi kita urut kabel dari spool tersebut. Ini kabel kuning menuju ke ini bagian lampu ya, masuk ke kiprok. Ini putih bergaris hitam. Ini jalur menuju ke pengisian aki. Ini massa pulser, massa dari spool, dan ini pulser positif. Jadi kita cek ke 5 jalur ini apakah tersambung normal atau tidak. Selanjutnya kita cek di bagian naik, bagian CDI. Kita pastikan di sini ada arus api dari spool ke lampu. Kita lengketkan ke massa. Seharusnya lampu rutin nyala. Oke, nyala. Berarti jalur spool yang menuju ke lampu bagus. Selanjutnya kita ganti ke yang warna putih. Kita massa kita lengketkan, kita biarkan aja di sini lengket. Massa kita biarkan di sini lengket. Kita cek di bagian spool pengisian. Kita cocok jarum. Kita nyala nggak lampunya? Oke. Berarti jalur spool bagus, tidak ada masalah.
jalur pengisian dan jalur lampu normal. Kita cek di kabel di saya katakan tadi pulser ini kan ada 5 nih, 1 2 3 4 5, 2 massa, 1 pulser plus, 2 api dari spool. Kita cek saja, cocokkan di sini, tempelkan saja di sini. Oke, ada api keluar dari sini. Api dari pulser memang tegangannya lebih kecil, sekitar 6 volt. Kalau ini dia 12 volt lebih, jadi daya yang dipantulkan cahayanya lebih besar di bagian dua kabel ini ya, paham? Kita harus bedakan ini sama kabel 10 yang dua ini harus lebih besar daripada kabel pulser. Cara mengecek kabel pulser harus menggunakan lampu LED, karena lampu LED ini di bawah dari 8 volt, jadi dia mengangkat untuk ini. Tapi kalau ini terlalu besar, kalau kita buat lampu sen, untuk lampu yang untuk pulser tidak ngangkat, karena lampu sen itu 12 volt, tidak ngangkat, dia terlalu besar daripada arus yang dikeluarkan. Berarti kabel yang dari spool bagus. Kita cek dari keluaran CDI, kita cek langsung dari kabel jalur CDI. Seperti saya katakan tadi, massa kita lengketkan saja di massa body, dia tergabung ya, massanya tergabung ini. Nah, ini massa semua tergabung, yang hitam-hitam ini. Jadi kita tempelkan ke, pertama kita cek di, harus ada kabel 12 volt setelah kunci kontak. Ini kita cabut saja dulu, kita masukkan kemari, kita colokkan. Ini harus ada keluaran api setelah kunci kontak. Oke, ini tadi kabel untuk sekring ya, kita pisahkan saja. Ini keluaran arus 12 volt dari setelah kunci kontak. Kita kunci kontak, loh nggak hidup. Oh maaf, karena kabel sekring belum kita sambungkan. Nah, inilah fungsi kabel sekring tersebut. Ketika ini disambung, maka kunci kontak akan tersambung ke bagian seluruh bagian kelistrikan. Tapi ini nanti kita hanya untuk pengetesan saja. Untuk pengetesan saja, nanti kita urut lagi, kita kasihkan sekring ini. Karena kalau kita tidak kasih sekring, akan menimbulkan korsleting lagi. Ini harusnya ada 12 volt setelah kunci kontak. Oke. Kabel dari 12 kontak, 12 volt setelah kunci kontak ada. Ini ya. Kabelnya jalurnya ada api dari sini. Berarti ini normal. Kabel yang menuju ke 12 volt aman. Selanjutnya kita tes, ini massa ya, ini massa. Selanjutnya kita tes, tadi dari pulser udah ada nyala, ini kan pulser nih, ini kan pulser. Kita colokkan kembali, ini kita colokkan kembali, berarti arus 12 volt setelah kunci kontak normal, artinya tidak ada masalah. Kita colokkan massa pulser yang ke CDI. Setelah itu kita cek keluaran dari coil tersebut. Ini coil, ini kabel yang kuning ini, kabel yang kuning ini menuju ke coil ini ya. Kita cabut saja kabel coilnya. Ini kabel keluaran dari CDI yang menuju ke coil. Kita langsung saja tes dari sini, karena tadi kita cek kabel pulser ada, tadi langsung kita cek dari atas. Dari sini tadi kabel pulser nyala. Kabel pulser menyala ya. Ini tadi kan kabel pulser menyala. Nah, tadi ini maaf lepas pula, ini kita sambungkan lagi nanti. Ini nyala. Kabel pulser menyala di bagian
12 volt menyala. Kita tes di keluaran dari CDI. Kunci kontak kita on kan. Ternyata benar bahwasannya CDI ini tidak mengeluarkan bunga api. Tidak berlama-lama, langsung saja kita tes pakai CDI yang kita punya stok. Kita memakai punya spin dengan soket yang sama 6 pin. Saya akan bacakan jalurnya di bagian jalur soket ini. Kalau ini kan tadi kan shogun, ini spin. Otomatis jalur pin ini dengan ini pasti berbeda. Kita akan baca dari soket ini spin, kita pasang kemari. Kita kasih tahu dulu ini pin-pinnya apa saja. Pin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama seperti ini tadi ya, 6 pin. Ini 6 pin juga. Ini keluaran CDI menuju ke coil. Ini massa pulsar. Yang di sini massa pulsar. Ini 0. Ini pulsar positif. Ini pulsar positif. Ini massa pulsar. Ini positif. Ini 0. Ini 12 volt. Maka kita masukkan saja berdasarkan urutan. Ini tadi pulsar positif, kita masukkan di sini. Oke. Dan ini tadi keluaran dari coil. Keluaran dari coil ini jangan terbalik ya, nanti akan menyebabkan CDI ini jebol. Kita pahami dulu jalurnya. Ini yang tengah-tengah pin soket nomor 2. Ini massa pulsar. Ini massa pulsar. Oke, kita tancapkan. Ini 0, tidak terpakai. Yang soket nomor 4, 3. Lalu 12 volt kita masukkan ke soket pin nomor 6. Ini untuk Suzuki juga ya, tapi spin. Terus kita coba di pengapian ada apa enggak percikan bunga api. Ada tamu yang datang. Apa? Ini matiin tuh. Apa bisa? Setelah kita rakit di bagian soket pin ini, kita cek di bagian bunga api menyala atau tidak. Ini kita pakai Suzuki CDI nya. Ini kabel keluaran dari CDI. Jadi kunci kontak. Ternyata ada bunga api. Perhatikan ya. Oke. Ternyata positif masalahnya di CDI. Kenapa bisa konslet CDI ini? Dikarenakan bisa jadi karena kabel keluaran sekring ini, dia korslet, jadi dia di jumper langsung dilaga seperti ini. Artinya dia dilaga ini, gini, jebret. Jadi ketika kunci kontak dinyalakan, arus tidak bisa terputus ketika terjadi korsleting. Jadi memanas sehingga menyebabkan rumah sekring tersebut nyonyot, dan dia bertahan di sini. Akan terjadi korslet lagi di bagian CDI. Kita tengok CDI-nya, fisiknya. Oh, benar sahabat. Ternyata ini jendol ya. Nah, udah jelas ini positif, ini CDI-nya rusak. Maka mau nggak mau kita harus ganti CDI. Kita pakai yang ini saja.
kita tes sepeda motor ini nyala atau tidak setelah kita memakai CDI ini. Oke, kita ikutin terus videonya. Kita pasang kabel koil tersebut, kita cek, kita tes hidupkan ini sepeda motor setelah memakai CDI yang baru. Ternyata sepeda motor ini sudah menyala ya kawan-kawan. Jadi begitu cara mengecek di bagian jalur kelistrikan. Kita jangan panik ya, kita cek dulu bagian keluaran spool. Pertama kali kalau bagian pengapian kita cek di bagian spool, pastikan kabel dari spool ada pulser nyala, karena sistem kelistrikan AC DC itu dari spool menuju ke spool pulser menuju ke CDI menuju ke koil menuju ke busi, itu pasti nyala karena api sudah ada gitu. Jadi sistem sirkulasinya seperti itu. Jadi menyebabkan CDI ini jebol dikarenakan dari sistem kelistrikan sendiri tidak normal. Sekring ini di jumper, jadi jangan pernah coba menjumper sekring ini seperti ini ya, karena akan menyebabkan korsleting. Terjadi seperti ini maka akan terjadi korsleting. Ketika dia ada korsleting, dia tidak akan terlepas dari rumahnya. Sekring, gara-gara rumah sekring jadi CDI jadi rusak. Jadi kita cek bagian-bagian tersebut. Ini CDI tadi sudah saya jelaskan jalurnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Mohon bantu like dan subscribe-nya ya sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, karena ini akan membuat saya lebih semangat lagi membuat tutorial yang lebih terus kepada penonton. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.